Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat berjumpa dalam acara sarapan makanan yang sesungguhnya buat jiwa. Pagi hari ini kita boleh mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan, kasih Tuhan Yesus yang begitu besar dalam kehidupan kita. Demikian juga yang dialami oleh murid-murid Tuhan. Bagaimana dengan rentang waktu mungkin 3,5 tahun mereka selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus, dan satu saat Tuhan sudah mengingatkan bahwa akan ada satu perpisahan ya, karena Tuhan akan pergi. Mari kita baca di dalam Yohanes 16 ayat 4-6. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Ya, kita umpamakan aja seorang ayah yang akan pergi ya keluar kota mungkin untuk beberapa hari ya, dan dia pamit kepada anak-anaknya. Tentu ada rasa sedih ya, karena selama ini selalu bersama, kemudian untuk jangka waktu tertentu tidak bertemu, tentu ada satu kesedihan yang dirasakan oleh anak atau ayah ya. Demikian juga dengan murid-murid Tuhan Yesus ya. Saya katakan tadi untuk jangka beberapa waktu mereka selalu bersama ya. Mereka tidak pernah khawatir karena mereka selalu melihat mukjizat yang dilakukan Yesus ya. Baik itu menyembuhkan orang sakit atau memberikan makan 5.000 orang dan segala keperluan-keperluan lain, mereka selalu lihat. Banyak masalah memang yang terjadi di dalam pelayanan Yesus dan murid-muridnya, tetapi mereka tidak khawatir karena Yesus selalu ada di dekat mereka secara fisik. Yesus tinggal bersama-sama dengan mereka. Tapi dikatakan tadi Yesus pamit akan pergi. Tentu murid-murid ini merasa sedih akan ditinggal pergi ya, karena mereka tahu bahwa dunia ini tidak bersahabat dengan mereka ya. Pasti ada duka cita ya, kesengsaraan ya, tidak diterima dunia, diolok-olok. Nah, Tuhan Yesus sudah menyiapkan seorang penolong ya, yang sangat peduli akan kebutuhan murid-muridnya. Dikatakan ya bahwa Tuhan akan mengirimkan seorang penolong, bisa juga penghibur selama dia pergi. Nah, maka murid-murid ini waktu itu memang belum mengetahui apa yang dimaksud oleh Yesus ya. Setelah itu Yesus menghadapi satu penderitaan sampai akhirnya disalib ya. Kemudian dia bangkit. Kemudian selama 40 hari Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, kepada beberapa orang yang lain ya. Di sana Tuhan Yesus rindu bahwa murid-murid ini tidak ada dalam duka cita lagi karena dia sudah bangkit. Ada satu pengharapan, kekuatan. Dikatakan bahwa ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Yesus mengarahkan mereka, menyiapkan mereka ini untuk hal-hal yang lebih besar lagi, yaitu tentang kerajaan Allah. Kita dapat baca di dalam Kisah Rasul pasal 1 ya. Memang secara fisik Yesus tidak hadir, tetapi Yesus mengutus penolong dan penghibur untuk menyertai setiap murid-muridnya. Dan hal itu terjadi, Yesus naik ke surga ya. Tetapi
dia dikatakan tetap peduli ya dan mengerti apa yang menjadi kebutuhan kita manusia yang ditinggal secara kasat mata. Kita tidak tahu bagaimana Tuhan Yesus, tapi kita percaya bahwa Yesus ada di dalam kerajaan surga dan dia mengutus rohnya untuk menyertai setiap kita manusia. Di sini saya mau katakan bahwa penolong ya, penghibur itu memang benar-benar nyata diutus untuk melawat kehidupan kita. Kita mau baca di dalam Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai 16. Ibrani 4 ayat 14 sampai 16. Demikian, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit ya. Tuhan Yesus sudah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Jangan takut karena kita punya imam besar agung ya. Yang imam besar tugasnya adalah memberikan pelayanan, biasanya di kemah suci ya. Dia membereskan dosa di antara manusia dan Allah ya. Kita yakin dan percaya bahwa Yesus yang naik ke surga itu tetap peduli untuk memberikan yang terbaik bagi kita ya. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Puji Tuhan, tentu kita bangga ya, kita sukacita karena dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, Dia tetap mempedulikan kehidupan kita melalui Roh Kudus-Nya ya. Dia bukan imam besar yang kita bayangkan tidak dapat merasakan kelemahan, tapi Dia adalah Yesus, imam besar kita yang memang turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, bahkan kelemahan yang sangat ya, sampai Dia disalib. Itu bukti bahwa Dia merasakan apa yang kita rasakan, hanya Ia tidak berbuat dosa, dikatakan ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, dengan terbukanya jalan ini, mari kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Ia telah memberikan kasih karunia-Nya kepada kita, maka kita sambut semuanya itu. Kita yakin bahwa dengan naiknya Yesus ke surga, itu bukan suatu hal dikatakan Dia tidak bersama-sama dengan kita, tapi Dia memberikan yang lebih kepada kita. Kita baca di dalam Ibrani 7 ayat 25. Karena itu Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Menjadi pengantara artinya penghubung antara dua belah pihak yang berkepentingan. Yesus adalah penghubung, pengantara antara kita manusia dengan Allah Bapa di surga ya. Sebab itu kita patut berbahagia ya. Kita jangan khawatir, jangan bersedih lagi, tetapi justru roh yang dikirimkan itu, Roh Kudus yang dikirimkan kepada kita ini, itulah yang mampu membawa kita untuk lebih leluasa ya, dengan penuh keberanian kita menghadap tahta kasih karunia Allah. Dengan Roh Kudus yang ada, itu akan membawa kita kepada hal-hal rohani ya, yang lebih besar lagi ya. Selain juga Dia menyempurnakan kita, Dia membebaskan kita dari dosa, Dia memenuhi segala keperluan kita. Banyak hal Dia menuntun kita dan membela di dalam pencobaan.
Itu renungan pagi yang dapat saya berikan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus melalui Roh Kudus-Nya memberikan kekuatan dan penghiburan di dalam setiap langkah kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.